Tidak hanya media olahraga, El Mundo Deportivo yang dikenal dekat dengan FC Barcelona kembali menyoroti kemungkinan transfer Alessandro Bastoni ke klub Katalan tersebut dan menambahkan detail terbaru terkait situasi saat ini. Bek kelahiran 1999 itu disebut telah yakin untuk berganti klub pada musim panas mendatang dan telah menyampaikannya kepada agennya, memilih Barcelona atau tetap bertahan di Milan hingga kontraknya bersama Inter Milan berakhir. Liga Inggris, meskipun Liverpool FC sempat menunjukkan minat sebelumnya, tidak termasuk dalam rencana masa depannya. Dasar kesepakatan antara Barcelona dan Bastoni disebut sudah terbentuk. Namun, kesepakatan antar kedua klub masih harus dicapai dan tidak mudah mengingat permintaan Inter yang masih cukup tinggi. Sebelum itu, media asal Katalan tersebut menyebut akan ada pertemuan antara Direktur Olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick untuk merencanakan musim depan. Pertemuan ini sebelumnya tertunda karena kesibukan di Liga Champions dan kini ditunda hingga akhir musim berjalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak, Barcelona akan memulai negosiasi dengan Inter dengan mengandalkan dukungan dari sang pemain yang akan mendorong klubnya saat ini agar mempermudah kepindahannya dengan menurunkan tuntutan harga. Setelah memimpin pertandingan Liga melawan Roma, Simone Sozza, wasit dari seksi Seregno, kembali berjumpa dengan Inter. Ia akan menjadi pengadil pada laga semifinal Coppa Italia di San Siro melawan Como, di mana Nerazzurri akan berusaha mengamankan tiket ke final di Roma pada 13 Mei mendatang, setelah hasil imbang 0-0 pada leg pertama di Sinigalia. Sozza akan dibantu oleh asisten Berti dan Ceconi, dengan Matteo Marcenaro bertugas sebagai ofisial keempat. Sementara itu, di ruang VAR akan ada Daniele Doveri dengan asistennya Federico Lapena. Dukungan penuh terhadap pilihan Christian Cifu diberikan sejak awal, bahkan saat muncul kesulitan di fase awal perjalanan. Kepercayaan tersebut kemudian terbayar melalui performa pelatih asal Rumania yang kini membawa Inter menuju Scudetto ke-21. Di sela acara penghargaan Inside the Sport 2026 di Coverciano, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, berbicara tentang pelatih Nerazzurri dan keyakinan terhadapnya yang tidak pernah pudar. Apakah kami sempat khawatir salah memilih Cifu setelah beberapa laga awal? Jujur tidak. Kami tahu harus menjalani proses dengan pelatih muda yang sangat kami percaya. Dibutuhkan waktu dan kesabaran, juga dari lingkungan sekitar. Tetapi kami benar-benar yakin bahwa jalur ini adalah yang tepat dan hasilnya berbicara untuk Cifu, ujarnya. Terkait kemungkinan lahirnya proyek baru bersama Cifu dan potensi perubahan taktik di bursa transfer, Ausilio menegaskan bahwa hal tersebut belum menjadi fokus. Ini adalah topik yang belum kami bahas. Setelah pertandingan melawan Cagliari, pikiran kami langsung tertuju pada Inter Como. Inilah mentalitas kami, dari pelatih, para pemain, hingga seluruh klub. Kami masih memiliki target yang harus dicapai, dan sampai saat itu pembicaraan soal masa depan lebih baik ditunda. Tujuannya adalah selalu kompetitif. Banyak pihak dan media mengira kami butuh waktu lebih lama, tetapi kami langsung kompetitif sejak awal dan mampu meraih sesuatu yang penting. Mengenai performa klub Italia di Eropa musim ini, Ausilio menyebut situasi tersebut bisa terjadi. Hal seperti ini bisa saja terjadi, dan tidak selalu normal sebuah tim Italia mencapai 2 final Liga Champions dalam 3 musim, atau seperti Atalanta yang memenangkan Liga Eropa. Ini soal siklus. Kami memiliki kualitas dan sumber daya untuk keluar dari situasi yang terlihat sulit. Saya percaya pada Italia, pada pemain muda Italia, dan pada proyek yang ada. Dari yang saya pahami, ada juga peluang membawa sesuatu yang baru, dan saya yakin orang-orang yang tepat akan dipilih untuk melanjutkan proyek ini. Tentang ketertarikan terhadap Palestra, ia mengatakan, dia pemain yang sangat bagus, profil yang cocok untuk banyak tim. Namun dia berada di klub yang kuat dengan visi besar terhadap pengembangan pemain. Saya yakin dia akan penting untuk Atalanta, dan nanti kita lihat bagaimana bursa transfer berbicara tentang pemain berkualitas ini. Terakhir, terkait Alessandro Bastoni dan rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona, Ausilio menegaskan, dia memiliki kontrak dengan Inter, dan saat ini saya tidak memikirkan situasi yang membuat masa depannya jauh dari Inter. Saya tidak tahu apa yang dikatakan di Spanyol, tetapi kami sangat puas dengannya, dengan apa yang telah ia berikan.
dan saya yakin dia akan terus memberi banyak untuk kami. Jika ada pihak yang tertarik, mereka tahu nomor telepon kami. Jadi seharusnya menghubungi langsung, bukan hanya berbicara. Menjadi protagonis dalam musim yang terbilang anonim bersama Inter, klub yang telah dibelanya selama 3 tahun terakhir, Davide Fratesi berpotensi meninggalkan Milano pada musim panas mendatang. Menurut Matteo Moretto, gelandang tersebut dianggap sebagai salah satu nama yang berpotensi masuk daftar keluar Nerazzurri. Seperti yang sudah terjadi pada bursa transfer sebelumnya, Inter akan mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk ke Viale della Liberazione dan tidak akan menghalangi kepergiannya jika ada penawaran dengan nilai yang dianggap sesuai. Salah satu klub yang bisa kembali bergerak untuk mantan pemain Sassuolo tersebut adalah Roma. Klub ibu kota itu disebut tidak pernah benar-benar berhenti memantau profil Fratesi untuk memperkuat lini tengah mereka. Sementara kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027. Setelah menghadiri acara Inside the Sport 2026 di Museo del Calcio, Coverciano, agen Mario Giuffredi berbicara kepada para jurnalis dan menjawab berbagai pertanyaan, termasuk mengenai masa depan Francesco Pio Esposito, salah satu kliennya. Dia baik-baik saja di Inter. Saya rasa keinginan pemain dan Inter adalah untuk tetap bersama selama 10 tahun ke depan. Membicarakan pasar untuk Pio Esposito, kecuali jika klub yang menginginkannya, bukanlah keinginan saya ataupun sang pemain. Bagi kami, bursa transfer untuk Pio Esposito belum dimulai dan tidak akan pernah dimulai, karena dia bahagia bertahan di Nerazzurri, ujar Giuffredi tanpa ragu. Ia juga menambahkan, Pio Esposito adalah pemain yang berasal dari Serie B. Kami harus memberinya ruang dengan penuh ketenangan. Kami tidak tahu apakah dia akan menjadi penyerang ketiga atau justru pemain utama. Dia hanya perlu membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang layak untuk Inter, tidak lebih. Kami telah melampaui ekspektasi ketika memperkenalkan pemain kelahiran 2005 di tim seperti Inter. Sejauh ini, dia telah mencetak 12 gol musim ini antara tim nasional dan klub. Selain itu, dia juga tampil dalam banyak pertandingan yang disertai gol di Liga dan Liga Champions. Saya rasa kami telah melampaui ekspektasi dari semua aspek, tutupnya. Dalam acara pressing edisi Minggu malam, hadir Emiliano Viviano, mantan penjaga gawang yang juga pernah menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Dalam segmen yang membahas Juventus, Viviano ditanya, apakah dengan memulai musim bersama Luciano Spalletti sejak awal, Bianconeri akan memiliki peluang untuk menggusur Inter Milan dari puncak Serie A dan bersaing hingga fase akhir musim? Dengan skuad ini, saya tidak tahu, tetapi kemungkinan besar iya. Apalagi jika bersama Spalletti sejak awal, bursa transfer pasti akan berbeda. Trevisani mungkin akan mengatakan, dengan pelatih seperti itu, mereka pasti bisa bersaing. Saya sedikit lebih diplomatis, ujar Viviano dengan nada ironis. Dalam lanjutan acara, pembahasan kemudian berfokus pada peran Christian Cifu dalam perjalanan Inter musim ini. Namun, Viviano menegaskan bahwa selain kemampuan Cifu, kontribusi pelatih sebelumnya juga patut diapresiasi, yakni Simone Inzaghi. Inter adalah tim yang kuat dan terlatih dengan baik. Cifu telah melakukan pekerjaan luar biasa. Dengan pengalaman yang minim, ia mampu membawa Inter meraih setidaknya 1 trofi. Namun, Inzaghi juga melakukan hal-hal luar biasa bersama Inter dengan mencapai 2 final Liga Champions. Tutup Viviano, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap memberikan pujian kepada mantan pelatih Nerazzurri tersebut, yang kini melatih Al Hilal dalam musim di mana ia berisiko tidak menambah koleksi trofinya. Setelah kemenangan terbaru Juventus, yang juga didukung performa apik melawan Bologna, perdebatan memanas dalam acara pressing pada Minggu malam terkait peluang Bianconeri meraih gelar juara jika sejak awal musim ditangani oleh Luciano Spalletti. Riccardo Trevisani, yang dikenal sebagai pendukung kuat mantan pelatih tim nasional Italia tersebut,
menyoroti bahwa Spalletti telah membawa Juventus kembali ke 4 besar dan bahkan berpeluang finish sebagai runner-up dalam musim yang penuh naik turun serta pergantian pelatih. Namun, ia menolak anggapan bahwa Juventus bisa bersaing memperebutkan Scudetto dalam skenario tersebut. Inter bisa mencapai 90 poin. Juventus, bahkan dengan pelatih luar biasa seperti yang dimilikinya saat ini, tidak akan sampai ke sana. Saya tidak percaya mereka akan bersaing untuk Scudetto, ujar Trevisani di studio Mediaset. Penilaian tersebut juga dipengaruhi oleh keberadaan pelatih di kubu lawan, yakni Christian Cifu, yang pada musim pertamanya bersama Inter Milan mampu memimpin tim dengan sangat baik. Sebelumnya, Cifu hanya memiliki pengalaman 13 pertandingan di Serie A bersama Parma, yang menjadi satu-satunya pengalaman melatih tim utama setelah lama berkecimpung di sektor pemain muda Nerazzurri. Cifu menjalani musim yang sangat baik. Ia mengambil alih tim yang kuat dan terlatih dengan baik, serta mampu mendapatkan kepercayaan dari para pemain, yang sebenarnya sangat sulit, karena mereka bisa menilai Anda hanya dalam 5 menit. Namun, ketika ia dibandingkan dengan Jose Mourinho, saya berharap ia memiliki perjalanan karir yang berbeda dari sisi kemanusiaan. Tambah Trevisani, yang selama ini memiliki pandangan berbeda terhadap sosok yang dikenal sebagai special one, dibandingkan dengan penilaiannya terhadap Cifu maupun Spalletti. Roberto Mancini, mantan pelatih tim nasional Italia yang kini menangani Al-Sadd, hadir di sela acara penghargaan MCL UCI Entel Inside the Sport 2026 di Coverciano. Saat berbicara kepada para jurnalis, mantan pelatih Nerazzurri itu menghindari pembahasan terkait kemungkinan kembali melatih timnas Italia. Saya di sini untuk penghargaan ini, bukan untuk membicarakan hal lain. Pertanyaan berikutnya, ujarnya singkat. Namun, ia lebih terbuka saat membahas Inter yang memimpin klasemen serta kinerja Christian Cifu. Dia bekerja dengan baik. Inter sudah lama menjadi tim yang sangat kuat. Ini adalah persaingan yang menarik dengan Napoli. Saya melihat sebuah liga yang bagus, katanya. Pembicaraan kemudian kembali mengarah ke tim nasional dan kekecewaan di Zenica. Mancini menilai situasi tersebut sebagai bagian dari dinamika olahraga. Ada momen ketika segalanya berjalan baik dan kita semua senang. Tetapi ini bagian dari olahraga. Kita bisa menang dan juga bisa kalah. Terkadang hal-hal luar biasa bisa terjadi. Itulah sepak bola. Kita harus bangkit dan terus bekerja. Ia juga menanggapi cara mengatasi masalah sepak bola Italia. Jika Anda membaca apa yang dikatakan Joshua Kimmich tentang Jerman, Italia telah memenangkan lebih banyak dalam 10 tahun terakhir. Sesuatu yang baik telah dilakukan. Dan tim nasional kami akan memiliki pemain-pemain bagus di masa depan untuk bangkit kembali. Hal yang sama juga berlaku untuk klub-klub, jelasnya. Ketika ditanya apakah Giovanni Malago adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden FIGC, Mancini menjawab singkat, "Saya tidak tahu." Mancini juga menyoroti talenta muda Italia. Pemain muda yang paling mengesankan bagi saya adalah Marco Palestra. Matteo Cancellieri juga memiliki kualitas besar, meski jarang dibicarakan. Ada beberapa pemain muda yang bagus, tutupnya.